Kita butuh sekali Pak yang seperti ini Pak. Nah, ada pertanyaan lagi Pak, ini pertanyaan seputar problematika ini. Banyak sekali problem-problem dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin Bapak punya solusi-solusinya. Contoh, banyak sekali mungkin di luar dari mungkin Jabodetabek Pak ya, gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang mungkin dari SMA itu dia nggak lanjut kuliah gitu, karena berpikir kuliah itu untuk apa gitu. Lebih baik langsung kerja, kaya, nikah gitu kan. Banyak yang berpikiran seperti itu, tapi ada juga orang tua yang mendukung anaknya udah kuliah gitu. Setelah kuliah S1 langsung lanjut kuliah S2 gitu Pak. Nah, itu banyak sekali Pak pemikiran-pemikiran gitu. Itu rata-rata memang berdasarkan notabene dari keluarga, latar belakang keluarganya Pak seperti itu. Nah, itu bagaimana solusinya Pak supaya masyarakat pemuda-pemudi itu, pemuda-pemuda milenial itu sadar bahwa pendidikan itu penting gitu. Tidak hanya selesai S1, tidak hanya selesai S2 gitu kan. Apakah memang langsung Pak? Apakah memang langsung selesai SMA itu langsung bisnis gitu biar jadi kaya apa gimana? Menurut Bapak itu seperti apa? Ya, ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan. Jadi begini ya, untuk tujuan kita menyelesaikan studi ya di jenjang pendidikan ya, itu kan pilihan ya. Ada setelah SMP lulus kita mau masuk SMA atau SMK ya, itu pilihan ya. Atau MA ya, itu juga pilihan mau kemana beliau mau melanjutkan studi. Dengan catatan pilihan itu harus punya masa depan. Maksudnya itu punya rencana apa nanti setelah saya lulus dari sekolah ini. Ya, kalau saya lulus dari SMA otomatis melanjutkan tuh. Kalau lulus dari SMK mungkin bisa menjadi kesempatan untuk masuk dunia kerja ya. Bisa. Demikian juga kita lulus dari MA, madrasah aliyah ini harus kemana? Kebanyakan ya mereka mengikuti ajakan teman gitu. Jadi planning yang mau dia masuki itu tidak direncanakan dengan baik. Begitu ajakan teman mau ke sekolah X, mereka ikut aja sekolah X. Padahal mereka setelah lulus bingung juga. Iya, Maka dari sini kami dari Dinas Pendidikan dulu waktu masih aktif bersama teman-teman itu menyampaikan sosialisasi ya kepada kepala sekolah ya, kepada MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah baik negeri maupun swasta. Kita sampaikan informasi bahwa kalau memilih sekolah itu mohon supaya direncanakan dengan baik. Sebab tidak menutup kemungkinan nanti mereka yang tamat SMA ternyata tidak bisa melanjutkan seperti yang Adit tadi tanyakan, gitu ya. Padahal tamat dari SMK kan bisa saja melanjutkan sambil mereka bekerja. Itu. Kalau memang mereka memilih SMA ya harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya ini jadi masalah setelah mereka lulus. Gitu. Akhirnya kami membuka satu dimensi solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan anak-anak ini kita bekali dengan skill. Dengan keterampilan praktis supaya mereka yang tamat SMA itu punya skill ya supaya mereka juga bisa memasuki dunia kerja. Ya, ini kita kadang-kadang juga bekerja sama dengan institusi terkait termasuk dengan UNESA ya, bekerja sama bagaimana supaya anak-anak ini dimasukkan di dalam kursus kilat gitu ya, katakan 4-6 bulan mengikuti program-program yang sudah kita rencanakan ya, apakah itu di program sekolah kejuruan yang dari awal mereka tidak pilih ke sana ya. Nah, itu disiapkan di UNESA sana dan mereka juga mengikuti program-program kursus kilat tadi supaya memberikan skill agar mereka juga bisa memasuki ke dunia kerja. Nah, tapi yang pilih SMA karena beliau memang sudah tahu planningnya akan melanjutkan perguruan tinggi nggak ada masalah gitu. Nah, tapi yang tamat dari atau lulus dari SMA ini tidak sedikit yang akhirnya tidak bisa melanjutkan ya. Karena dari awal pilihannya yang keliru. Jadi kita perlu sosialisasi ke sekolah bagaimana peserta didik para siswa ini memilih kelanjutan studinya supaya tidak keliru. Tidak keliru. Ini penting sekali. Ya, jangan sampai nanti di akhirnya malah susah gitu ya. Ternyata memilih jenjang ini mereka tidak cukup bekal untuk bisa melanjutkan studi ya. Akhirnya mereka terpaksa mengikuti kursus kilat untuk memasuki dunia kerja. Jadi memang pilihan. Kalau bisa memang kita juga mengarahkan dari awal supaya pilihannya tidak
tidak keliru, ya, tidak salah dalam memilih untuk melanjutkan studi. Saya kira itu. Ya, teman-teman semua, jadi pertanyaan yang tadi itu luar biasa sekali jawabannya ya. Jadi memang betul, pengalaman saya juga seperti itu, Pak. Saya melanjutkan studi saya gitu kan. Memang betul karena pembinaan itu, Pak. Karena kita dikasih pemahaman gitu kan dari dosen-dosen kita gitu, dari guru-guru kita gitu, bahwa pendidikan itu penting. Sehingga ada gairah gitu, Pak. Gairah untuk kita selalu mengembangkan potensi kita dengan apa? Dengan kita melanjutkan studi-studi yang Bapak, menurut Pak Sigit itu bagaimana sih cara supaya kita berhasil? Nah, berhasil ini berhasil dalam memimpin diri kita sendiri itu seperti apa, Bapak? Gitu. Ya, ya, baik. Ya, memang kadang kita bisa melihat keberhasilan orang lain ya, tapi kita tidak tahu seperti apa diri kita sendiri, gitu ya. Betul. Ya. Jadi jangan, betul. Jadi kita nggak boleh pesimis gitu ya. Kalau orang lain bisa berhasil, kita pun juga bisa gitu ya. Jadi anggaplah semua kegagalan, semua kekurangan, kesulitan itu adalah satu ujian. Ya, kita akan semakin matang dari permasalahan itu. Ya, kita akan semakin kuat dari kejadian itu. Maka jika ada ujian seperti itu, kita hadapi. Tetap kita harus ikhtiar, ya, kita bersabar, ya. Mudah-mudahan kita menemukan solusi terbaiknya. Itu adalah bagaimana satu kekuatan itu akan bisa kita raih. Kalau kita sudah kuat, kita sudah siap, kita sudah niat, mudah-mudahan perjalanan itu akan semakin baik. Ya. Memang seorang pemimpin itu layak menjadi teladan, betul. Ya. Tapi juga banyak bagaimana mereka seorang pemimpin itu memimpin warga dan para siswanya itu juga banyak yang gagal juga gitu ya. Juga banyak kesulitan juga. Ya. Tapi kita ambil sisi positifnya. Berarti memang kita untuk menjadi satu pemimpin itu ya pemimpin yang bisa menjadi contoh seperti kemarin kita sampaikan, ya, menjadi panutan gitu. Demikian juga yang dipimpin harus mau kita pimpin kan. Ya, jangan sampai dua-duanya nggak match gitu ya. Pemimpin tidak bisa kita jadikan contoh, yang dipimpin juga akhirnya tidak mau kita pimpin. Nah, ini kan jadi problem. Jadi dua sisi itu harus bersama-sama kita selesaikan. Jadi kita ini harapkan supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, juga mungkin para siswa, mahasiswa maupun warga yang kita pimpin juga menjadi warga yang baik, yang mau kita pimpin. Jadi dua-duanya harus saling menghormati itu. Ya, iya. Berarti ketika kita sedang belajar memimpin diri sendiri ini, kebetulan kan saya masih muda juga, Pak ya. Jadi banyak teman-teman semua, bahkan banyak siswa-siswa yang masih muda mungkin ya. Memang kalau di rumah itu diajarkan oleh orang tuanya itu, ayo disiplin gitu kan. Secara tidak langsung pasti kan orang tua itu mengajarkan bagaimana si anak itu kan, atau enggak ya kita selaku pemuda-pemuda memimpin diri sendiri, nggak malas gitu kan. Terus kemudian ketika ada masalah tadi yang Bapak sampaikan tetap semangat gitu, Pak ya. Jadi harus semangat terus. Harus semangat. Nggak terus, bisa kemudian apa istilahnya kita menunggu katakan ya, tidak merespon apapun kan juga nggak bisa. Ya, jadi dalam kita mengikuti dinamika ini kita harus siap. Ya, kita harus siap. Apalagi situasi sekarang ya, dalam kedaruratan seperti ini. Ya, kita harus tetap bagaimana menjaga supaya tubuh kita sehat kan begitu ya. Perhatikan protokoler kesehatan, kebersihan, ya kan semuanya itu perlu. Ya, supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Ya, kalau kita sudah sehat, nah, kita tinggal menentukan pilihannya. Betul sekali. Ya, ingin kemana ya kita harapkan lebih baik lagi. Ya, apakah di bidang pendidikan, ya, apakah di kepemimpinan, ya semuanya kita akan siapkan bagaimana upayanya untuk mencapai semua itu dengan baik. Ini bicara tentang pendidikan lagi nih, Pak. Boleh. Ini luar biasa sekali kita. Jadi banyak bertanya ini gitu. Boleh. Sama Boleh. Pak Sigit ini. Boleh. Ini kita pengen tanya juga cara tepat gitu, Pak. Cara tepat kita di dalam keluarga gitu, Pak. Ini kan kita kan berbicara tentang pendidikan ya, teman-teman semua. Nah, kita pengen sekali punya keluarga gitu kan ketika sudah menikah. Karena saya belum menikah, Pak ya. Bapak kan udah punya pengalaman menikah, kemudian membina
aktif di dunia pendidikan ya, dinas pendidikan Kota Surabaya itu sangat luar biasa sekali. Kita bisa ambil pengalaman-pengalaman dari beliau. Nah, kita pengen tahu cara tepat, bagaimana kita cara tepat mendidik di dalam keluarga gitu Pak. Karena rata-rata kalau dalam keluarga kan pasti kan kita akan hidup bersama karakter istri gitu kan. Kemudian kita punya anak, bagaimana anak itu menjadi anak yang pandai gitu kan, anak yang mau keinginan untuk belajarnya itu kuat gitu Pak. Rata-rata seperti itu Pak. Kadang-kadang ada seseorang yang pasangan yang sudah punya anak kemudian dititipkan sama pembantunya sehingga dia tidak hanya mengenal sekilas-sekilas saja, mungkin tidak menemukan pendidikan tentang cinta dan kasih sayang dalam kehidupannya itu. Jadi cara yang tepat untuk mendidik dalam keluarga itu seperti apa Bapak? Iya. Kalau profesi orang tuanya ya, atau bapaknya sebagai karyawan atau pegawai, ini pesan saya jangan sampai waktu itu habis di tempat kerja kan gitu ya. Karena masih ada tempat bernaung kita yang lebih penting lagi, yaitu adalah keluarga. Ya, gimana ada istri juga ada anak. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu sibuk di satu tempat, tapi justru di rumah kita merasa ada sesuatu yang kurang gitu ya, mungkin komunikasi ya dengan istri dan anak kurang, atau waktu yang kurang tersedia, kurang ada gitu ya, karena waktu kita habis untuk menyelesaikan bagaimana dunia kerja itu yang semakin hari semakin menuntut pada kita. Tapi tetap kita harus kembali lagi bagaimana keluarga itu harus kita manage dengan sebaik-baiknya ya. Yang penting saluran komunikasi tidak terputus. Betul sekali. Baik kepada istri maupun kepada anak. Ya, urusan nanti bagaimana anak mau mengambil langkah untuk studinya, ya kita serahkan sepenuhnya. Mau kemana? Gitu ya. Kita sebagai orang tua ya support. Ya, dalam kondisi sekarang kita melihat apa yang terjadi ya, peluang dan kesempatannya seperti apa. Ya ini kita harus peka, dan ini kita bisa menjadi bagian dari diskusi pada keluarga, termasuk istri dan anak, supaya mereka bisa mempersiapkan diri ke depan dengan lebih baik. Yang penting itu, jangan sampai putus komunikasi dengan keluarga. Betul sekali ya teman-teman semua. 我们每天有对话跟我们的家人. Jadi kita semua harus ada komunikasi. Solusi yang paling utama itu Pak, cara yang paling tepat adalah dengan adanya komunikasi dengan anak, dengan istri. Ada sebuah problem berarti kita cairkan dengan komunikasi tersebut teman-teman semua. Nah mungkin boleh satu lagi Pak ya, satu lagi boleh. Memang kan kalau yang kita tahu kan ada anak jalanan gitu Pak ya, ada anak jalanan, ada anak-anak yang kurang dalam dunia pendidikan. Nah ketika itu diketemukan dengan seseorang yang mungkin pandai dalam memberikan motivasi gitu Pak. Saya pernah bertemu dengan mereka semua, bahkan menyampaikan kepada mereka semua anak-anak jalanan tersebut bahwa kita sampaikan pendidikan itu penting. Tapi anak-anak jalanan itu lebih senang dengan kehidupan mereka di jalanan gitu Pak. Tapi ketika mereka dikasih sebuah analogi gitu kan, contoh analoginya seperti ketika tukang copet gitu kan mendidik gitu kan, dikasih pendidikan yang baik dan bagus, akhirnya menjadi tukang korupsi uang negara. Itu akhirnya itu mereka berpikir lagi, oh ternyata dengan pendidikan itu yang tadinya hal yang buruk itu, hal buruk kecil itu bisa menjadi besar. Contohnya seperti itu Pak. Nah karena memang anak-anak jalanan itu nyambungnya seperti itu, maka kita akan kasih analogi seperti itu Pak. Nah tapi kita kasih yang positif-positif juga. Ketika kita belajar, kemudian kita benar-benar dunia pendidikan itu dalam notabene pendidikan yang bagus gitu Pak ya, anak jalanan bakal bisa menjadi anak yang berprestasi, bahkan menjadi go internasional gitu Pak. Banyak sekali, bahkan orang-orang yang kekurangan anggota badannya itu bisa menjadi motivator gitu Pak di dunia internasional gitu Pak. Nah ini kita pengen tahu gitu Pak, seberapa pentingkah pendidikan itu gitu Pak di mata dunia gitu Pak. Menurut Bapak itu seperti apa Pak? Ya, jadi pendidikan ini memang sangat penting ya. Kita menanamkan wawasan dan ilmu di dunia pendidikan itu memang tidak semudah kita membeli barang gitu ya. Ini memang perlu proses, perlu waktu, dan hasilnya mungkin juga dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Tidak seketika kita raih hasil. Itulah kita menanam pentingnya dunia pendidikan ya.
tentu tidak mudah kita menyampaikan hal ini pada adik-adik, pada anak-anak ya, yang memang kurang care terhadap permasalahan pendidikan. Kalau tadi disampaikan pada anak-anak yang Anak-anak jalanan, yang jalanan, ya. Sulit menangkapnya, itu sulit gitu. Betul. Memang semestinya kalau saya berpesan jangan sampai jadi anak jalanan mestinya. Ya, kita akan lebih mudah mengobati ya, sebelum mereka menjadi anak jalanan. Ya, kalau mereka sudah menjadi anak jalanan kan semakin kompleks permasalahannya, menyelesaikannya. Ibaratnya seperti itu. Nah, memang cara berpikir, bersikap, ya, berperilaku berbeda dengan anak-anak secara umum ya, karena memang dia komunitasnya juga berbeda. Dia berada di jalan dan setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau mereka setiap saat dia ukur dengan uang, ya, kemudian dia studi tidak dapat uang, belajar tidak dapat uang, ngapain saya sekolah, kan begitu pertanyaannya. Ya. Kita ingin ya memotret dunia anak-anak itu seperti apa, sehingga terjadi kasus-kasus anak di jalanan itu kenapa mesti terjadi. Ya, kita potret dari sisi keluarga, ya. Kemudian kalau memang keluarganya ada indikasi anak ini katakanlah kesempatan ke jalanan itu lebih besar, yaitu kemudian kita support untuk bisa bagaimana menanggulangi supaya anak-anaknya ini tidak gampang ya mereka menjadi anak-anak jalanan. Ya, salah satunya ya harus pendidikan. Mereka harus bersekolah. Memang memutus ini kan susah, gitu. Ya, memutus ini susah, tapi kita siapkan di kota Surabaya itu kita siapkan. Ya, jadi anak yang kita temukan di jalanan, entah itu pengamen, entah itu peminta-minta, atau gelandangan dan mereka yang hidupnya di jalanan gitu ya. Itu biasanya kan ada yang mengkoordinir gitu. Kalau anak-anak kecil meminta mengamen, biasanya memang ada yang mengkoordinir ya. Di tepi-tepi jalan itu ada yang memantau. Iya, ada yang memantau gitu. Ya, itu kita siapkan sekolahnya. Jadi kita menyiapkan sekolah itu total gitu. Termasuk seragamnya kita siapkan. Ya. Bila dimungkinkan kalau dia masuk di sekolah-sekolah khusus, sekolah kejuruan katakan ya, sekolah menengah kejuruan itu ada juga makan siang juga kita siapkan. Saat mereka melaksanakan praktik kita kasih untuk snack atau makan siang. Ini kan bentuk untuk memberi apa ya semangat pada beliau, pada anak-anak jalanan supaya mereka mau bersekolah. Sebab kalau hanya sekolah gitu aja, dia akan susah untuk membalikkan keinginan dari anak jalanan ke sekolah. Karena sekolah juga susah, dia berangkat ke sekolah masih juga perlu transportasi, ya. Dia juga perlu menyiapkan pakaian, seragam, kan gitu, siapkan buku dan lain sebagainya, sepatu. Tapi di kota Surabaya semua kita siapkan. Ya, bahkan untuk makan siang tadi juga kita siapkan untuk anak-anak sekolah kejuruan yang memang pada saat praktek siang hari kita siapkan untuk makan siang. Jadi itu supaya anak-anak itu tertarik untuk melanjutkan dan menuntaskan studinya, sehingga mengurangi anak-anak yang terbiasa di jalanan atau hidup di jalan. Maka di Surabaya juga kita melihat bersama tidak ada namanya pengamen di perempatan, ya, peminta-minta itu hampir kita pastikan nggak ada. Kalau pun tak ada itu satu kasuistik aja, mungkin baru datang dari luar kota masuk Surabaya gitu ya. Tapi kalau sudah di sana 1-2 hari pasti terpotret oleh oleh Satpol PP ya biasanya yang mengamati itu, dan mereka pasti akan disalurkan ke lembaga-lembaga terkait untuk diberikan pembekalan. Apakah skillnya, ya dia bisanya apa, kemauannya kemana, itu kita support supaya mereka bisa mandiri sehingga tidak lagi hidup meminta-minta atau mengambil di jalan. Ya, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali teman-teman semua ya, sobat-sobat Timo ya. Ini sebuah rangkulan sekali ya dari Pak Sigit ini untuk teman-teman semua untuk lebih support semangat dalam mendidik seseorang, mendidik keluarga kita gitu, mendidik diri kita juga gitu kan ya Pak ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali pada pertemuan kita, perjumpaan kita pada hari ini. Nah, teman-teman semua yang ingin bertanya seputar pendidikan, seputar kepemimpinan, bisa nanti komen ya, komen nanti di kolom komentar. Nanti kita akan jawab, kita akan buat video-videonya terkait tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kita akhiri, kita ucapkan Wohan Kaosing, saya Woman Han Kaosing, kita sangat senang sekali, Woman Cientao.
woman the chance. Kita sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Sigit. Sama-sama. Saya juga Alhamdulillah sangat- kita bisa berbincang-bincang, kita bisa terbuka wawasan kita Pak, bertambah Amin. wawasan kita untuk masalah pendidikan dan Amin, pendidikan. amin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, amin ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Biasa Pak, kita ucapkan xie cai chen gitu Pak. Ya. Bahasa Mandarinnya kalau xie itu terima kasih, cai chen itu sampai jumpa. Hao, woman的大家谢谢，谢谢，再见。再见。